RPG mobile sekarang makin banyak, tapi jujur aja, yang beneran bagus itu susah dicari. Banyak yang auto idle, banyak yang paywall, banyak yang kelihatannya keren, tapi kosong. Nah, di video ini, kita bakal bahas 5 game RPG mobile terbaru 2026 yang lagi hype sekarangnya. Ada yang combatnya saset-saset, hand-slash brutal, ada yang dual 100 detik super intense, ada yang mirip Diablo juga. Bahkan ada yang bisa dimainkan secara offline. Mana tahu ya kan, ada game yang cocok buat kamu nih. I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time to my place. Warframe Android udah punya jutaan player loyal di PC dan konsol, dan sekarang akhirnya resmi rilis di Android. Buat kamu yang belum tahu, Warframe itu bukan RPG mobile kaleng-kaleng. Ini game awalnya rilis di PC tahun 2013 dan terus berkembang sampai sekarang. Versi iOS sudah rilis duluan Februari 2024 dan akhirnya Android resmi rilis di Februari 2026. Memiliki gameplay yang cocok banget buat kamu yang suka dengan sensasi action RPG yang ditambah dengan full action third person shooter dengan movement yang super cepat. Wall run, slide, bullet jump, skill spam, semua real time. Yang bikin game ini lebih menarik, punya build system yang full custom. Setiap Warframe punya skill uniknya. Setiap senjata bisa dimodifikasi. Setiap mod bisa merubah cara main kamu. Artinya, nggak ada build yang bener-bener sama. Kalau kamu suka eksperimen build, min max damage, atau cari setup broken, ini surganya. Karena ini game lama yang terus update, kamu nggak masuk ke game kosong. Planetnya banyak, quest cinematic ada, boss fight banyak, bahkan mode COP ada. Tapi jujur aja, ini bukan game yang ramah buat orang. Kalau kamu cari RPG santai, auto jalan, auto farming, ini bukan buat kamu. Tapi justru di situ daya tariknya, karena di mobile jarang banget ada game yang se-hardcore ini. Dark December. Kalau kamu suka vibe Diablo, suka dungeon gelap, loot berjatuhan, demi angka berterbangan, tapi pengen sesuatu yang lebih fresh di mobile tahun ini, Dark December bisa jadi jawabannya. Game ini adalah prequel dari dunia Undecember yang rilis tahun 2022. Tapi seglobal-globalnya Dark December belum ada di Play Store Indonesia juga. Game ini tersedia di region Amerika, Korea, dan juga Jepang sejak akhir Januari 2026. Game ini resmi rilis global pada awal 2026 untuk mobile dan langsung masuk kategori dengan fantasi RPG dengan fokus hand/slash real time. Dari awal masuk game, tone-nya serius, environment-nya gelap, dan soundtrack berat. Ini bukan RPG colorful atau anime style cerah. Di awal game, kamu bisa pilih kelas yang dimana ada Berserker, ada Riven, dan juga Morgana, dan bisa kostum tipis-tipis di bagian wajah dan juga rambut. Kelas di sini bukan sistem yang kaku, yang sekali pilih nggak bisa berubah. Kamu bisa arahkan karakter sesuai skill tree dan gear yang kamu pakai. Mau jadi DPS jarak dekat brutal? Bisa. Mau fokus skill AoE farming cepat? Bisa. Bahkan mau build sustain tank pun bisa juga. Dan seperti RPG sejati, loot adalah segalanya. Red drop itu bikin nagih. Legendary item bisa ubah total cara bermain kamu. Dan itu yang bikin orang betah buat grinding. Dalam game juga ada boss yang memungkinkan akan mendapatkan drop langka jika berhasil kalahkan. Dan nggak sampai di situ. Game ini juga punya fitur COP party. Kamu bisa masuk dungeon bareng tim dan push difficult bareng. Secara konsep, ini RPG dengan crawler kreasi. Tapi untuk ukuran mobile, ini termasuk yang paling serius approach-nya. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel Ultraman Warrior Offline. Tahun 2026, series Ultraman resmi memasuki 60 tahun anniversary. Demi merayakannya, hadirlah game ini yang dibangun dengan satu konsep utama, The Legacy of Light Never Extinguished. Bukan sekedar tagline, tapi pondasi dari seluruh pengalaman gamenya. Game ini berada di bawah supervisi langsung Surabaya Production, studio asli pemilik IP Ultraman, dan mereka nggak main-main. Mereka merilis game ini di Januari 2026, tapi untuk sekarang masih di region CN dan belum ada rilis di global. Dan grafiknya, pergerakan, bahkan lingkungan, ini game bener-bener bagus seriusan. FPS skill bahkan animasi ultimate juga sangat-sangat bagus. Walaupun dari segi battle, game ini menggunakan sistem turn based, tapi dengan desain gamenya yang beneran bagus. Setiap karakter dibuat mengikuti versi film dan serialnya. Semua dibuat realistis, dan ini bikin kita nostalgia dan betah nonton. Animasi live camera performance, tema song asli masuk, cuplikan klasik filmnya disisipkan. Rasanya bukan cuma main game doang, tapi kayak lagi nonton mini episode Ultraman versi modern. Karena ini game turn based ya kan, jadi kamu harus mikir komposisi tim. Nah, ada plot twist juga nih, yang dimana biasanya game Ultraman kan cuma lawan monster di sini. Kamu bisa recruit monster juga dong. me if I fall.
Ghost Hunter Kiseol. Kalau dari tadi kita bahas action RPG, sekarang kita masuk ke level yang lebih ekstrim. Battle 1 vs 1 dengan konsep yang gila. Yap, 100 detik buat menang. Bukan 10 menit, bukan dungeon panjang. Menang atau gagal hanya berada dalam 100 detik. Untuk vibe-nya ini seperti Monster Hunter gitu dah. Uniknya nggak sampai di situ. Sebab game ini hardcore, tapi terasa ringan dan praktis juga. Kamu bisa kontrol karakter kamu bahkan dengan satu tangan doang. Yap, ini game potret. Jadi walaupun hardcore dan juga butuh refleks tinggi, dia tetap nyaman dimainkan di HP tanpa ribet pegangan horizontal. Tapi jangan salah, refleks dan timing tetap harus presisi. Musuh bisa defend, kamu bisa parry, bisa counter. Swipe di momen yang tepat bisa jadi pembeda antara menang dan kalah. Untuk grafik ini juga bagus, dan FPS skill bahkan lingkungan ini seriusan bagus. Dan untuk battle-nya juga, ini fokus pada duel yang intens. Kontrolnya sederhana, tapi kombinasi serangan yang ribuan pun memungkinkan. Dan kalau bisa, kamu diharuskan untuk membaca pola, kapan harus masuk, mundur, bahkan punish. Nah, selain itu, game ini juga punya banyak weapon dengan gaya bertarung yang berbeda-beda. Ada sword, katana, bow, great sword, dan juga hammer. Setiap senjata punya ritme yang tersendiri. Katana cepat dan presisi, great sword berat dan brutal, bow lebih praktis dan jarak jauh. Selain itu, setelah prolog, kamu juga bisa kustomisasi karakter kamu. Ada preset, face, hair, dan lain sebagainya. Oh ya, game ini lagi soft launch di negara Filipina dan juga Australia sejak 10 Februari 2026. Jadi agak ribet juga main-main VPN segala. I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good. Oh, Niro. Satu lagi game yang bakal langsung ingetin kamu ke Diablo. Tapi ini versi mobile yang serius. Oh, Niro hadir dengan fast-paced combat dan kontrol yang super responsif. Setiap serangan terasa padat, setiap dodge itu penting, dan impact-nya pun memuaskan. Bahkan game ini full control support. Jarang banget RPG mobile yang seberani ini. Dari segi visual, atmosfernya gelap, bukan anime cerah, bukan RPG colorful. Lebih dari 100 dungeon siap kamu jelajahi. Bossnya epic, battle-nya intens, dan yang bikin makin menarik, game ini support bahasa Indonesia. Memiliki sudut pandang dari atas, combatnya handless, gerakannya jelas responsif, dan juga penting. Jadi ini bukan auto idle, apalagi AFK farming, bukan. Dan satu lagi yang jarang ada di game sekelas ini, campaign-nya bisa dimainkan offline. Yes, offline. Kalau kamu tipe pemain yang hidup dari loot, Oniro kasih 200 lebih item legendary unik, terus bisa upgrade gear pakai material langka, dan bahkan 20 jenis senjata yang berbeda. Memang sebanyak itu. Gak sampai di situ, yap, surganya eksperimen. Kamu bisa unlock lebih dari 21 kelas unik, kamu bisa gabungin skill dari berbagai kelas. Mau jadi tank sustain, bisa. Mau jadi glass cannon super cepat, bisa. Mau hybrid aneh tapi efektif, bisa banget. Skill tree-nya saling terhubung. Setiap pilihan buka combo dan sinergi baru. Big race, so catch me if I fall.